Nih orang kenapa ngelihat apa sih ke sebelah sono? Rio ini nggak negor Tejo, tapi Rio juga langsung nengok. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa nih kita ngedirin tenda di sini. Yang dilihat sama Rio dan Tejo adalah sosok genderuwo yang gede banget sedang natap ke mereka bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin pendakiannya Rio, Tejo, dan Jono nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat gut. Dan jangan lupa ngopi. Nah kemarin kan gue udah sempet janji nih ke kalian-kalian, gue kalau ada Semeru buka, siapa tahu kalian mau gabung. Rencana gue pengen ke Semeru itu di bulan November ya, walaupun Agustus itu kan udah buka ya. Dan Gunung Semeru ini bukanya nggak sampai puncak cuy, tapi cuman sampai Danau Ranukumbolo. Siapa tahu ada yang mau bareng gue di bulan November, kalian bisa DM langsung aja ke Instagram gue ya. Karena gue nggak bakal buka open trip, nggak bakal bawa orang banyak juga. Jadi kalau misalkan kalian mau gabung mungkin sekitaran 4-6 orang doang lah. Karena regulasinya gue belum tahu seperti apa peraturannya. Takutnya nanti kelamaan kayak ya yang sebelum-sebelum aja Semeru itu kan harus cek kesehatan itu di tempat, terus ada briefing dan sebagainya gitu kan. Jadi ya kalau kalian mau ikut atau gabung, pokoknya kalian bisa DM gua. Dan rencana itu akan di akhir November, walaupun tanggalnya belum tahu, tapi rencana itu di akhir November. Kalau misalnya gua Agustus berangkat, sebenarnya gua ada jadwal ke Bromo itu di bulan Agustus. Ya bisa aja sih melipir ke Semeru, karena kan dekat Bromo ke Semeru kan itu emang satu kesatuan gitu kan. Tapi kayaknya karena pendakian di awal-awal bulan itu pasti akan meledak atau akan rame banget, walaupun jumlah kuotanya itu sedikit, tapi udah pasti full lah. Makanya nanti ya gue nggak mau di awal-awal, karena gue juga kemarin udah coba mulai booking di Agustus, tapi ternyata gue nggak dapet cuy kotanya gitu kan, karena kotanya dikit banget. Pokoknya kalian yang mau ikut gabung nanti kalian bisa langsung DM gue aja. Dan kita akan lanjut ke cerita Rio, Tejo, dan Jono. Dan kondisinya kemarin adalah kondisinya Jono mulai kedinginan, hipotermia, sedangkan Tejo melihat satu sosok penampakan. Tapi Tejo tuh nggak berani ngomong. Kelihatan dari raut mukanya itu memang beneran panik, tapi dia nggak berani ngomong dan diem aja nih coy. Di situ pun akhirnya Rio langsung buru-buru ngasihin aluminium blanket dan dikasih pertolongan pertama ke Jono. John, lu nggak apa-apa kan John? Dia bilang gitu kan. John. Nah di situ pun akhirnya Rio tuh langsung kayak inisiatif diriin tenda. Tapi matanya Tejo ini langsung nengok ke salah satu titik, dimana fokusnya itu jadi kebagi kan. Rio paham dan sadar dengan apa yang dikhawatirkan sama temennya, atau bisa dibilang nih orang kenapa ngelihat apa sih ke sebelah sono. Rio ini nggak negor Tejo, tapi Rio juga langsung nengok. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa nih kita ngedirin tenda di sini. Yang dilihat sama Rio dan Tejo adalah sosok genderuwo yang gede banget sedang natap ke mereka bertiga. Tatapannya itu seolah mengisyaratkan bahwa mereka bertiga nggak boleh mendirikan tenda di situ. Tatapannya benar-benar tajam. Entah dapat feeling dari mana. Walaupun cuma ditatap, mereka tuh kayak ngerasa bahwa memang mereka bertiga ini nggak boleh ngecamp di situ gitu kan cuy. Rio ini kayak diem dulu, diem dulu, santai dulu, relax, tenangin diri. Ya udah, gini deh, kita skip dulu ngedirin tenda.
Tapi kita diriin flysheet aja kali ya. Nggak perlu yang namanya tenda. Didiriin tuh flysheet, dibentangin, tak diikat. Sampai akhirnya si Jono ini, ya karena memang mereka laki-laki kan gitu kan, dipeluk lah sama ketiga temennya. Tapi ternyata cuy, Rio sama Tejo pun ikut kedinginan. Karena memang hawa dinginnya itu benar-benar berbeda. Beda banget. Wah, kok tiba-tiba badan kita juga dingin ya. John, sadar John. Yuk kita turun yuk John gitu kan. Si Jono ini sebenarnya pengen ngomong. Pada saat dia ngerasain dingin itu dia pengen ngomong, tapi entah kenapa suaranya tuh kayak berat. Di situ pun Rio ngambil keputusan lah untuk ngegendong si Jono. Sedangkan Tejo itu dibebankan 3 carrier. Lu kuat nggak buat 3? Ya udahlah, insya Allah kuat, tapi pelan-pelan aja ya. Akhirnya mereka tuh langsung inisiatif sendiri dan ngegendong Rio ini, langsung gendong Jono gitu kan. Digendong lah. Akhirnya mereka berjalan turun dari pos 2 tersebut. Mungkin sudah sekitaran 10 menit berjalan, Jono ini kayak, kok gue digendong? Lepasin, turun. Itu Jono itu benar-benar kembali fresh lagi. Benar-benar kembali kayak, ya udah normal lagi, turun. Mereka berdua kan kayak senang, tapi di sisi lain kok bisa nih bocah kembali seger bugar. Turun kan tuh dari gendongan dari si Jono ini turun, dan wow, keren sih lu. Jadi seolah kejadian yang sebelumnya dia tuh kayak nggak ngerasain gitu kan. Wah, aneh Jono ini. Udah turun, lepasin tas juga, lepasin, yuk kita bawa masing-masing. Terus ini kita mau turun nih. Iya turun. Lu emang gak ingat kejadian yang sebelumnya? Kata dia itu. Jono itu duduk dan dia kayak ngingat gitu kan. Ngingat. Dan Jono ini sebenarnya ingat, tapi entah kenapa otaknya atau pikirannya ini kayak entar ada entar hilang. Maksudnya kayak daya ingat itu kayak yang udah kejadian tuh kayak dia ini jadi akan memprovokasi temannya untuk balik lagi naik. Tapi Jono ini cuma nginget terus, dan dia tuh sampai akhirnya ingat tentang kejadian dari sebelumnya yang awalnya agak sedikit ceria, tiba-tiba langsung kayak, yaudah yuk kita turun yuk, cepet gue pengen cabut nih dari gunung ini, udah nggak beres nih gunung. Akhirnya mereka langsung buru-buru dan mereka jalan turun tuh kan. Mereka jalan turun mungkin sekitaran 2 jam nih cuy, dari pos 2 ke pos 1. Tapi mereka nggak nemu yang namanya pos 1 ini. Mereka sampai heran, loh kok bisa. Memang ketika mereka jalan turun, mereka nggak ditampakin apa-apa. Mereka tuh terus aja jalan. Walaupun fisik mereka udah capek, tapi mereka ini benar-benar pengen keluar dari Gunung Kawi ini. Mereka terus turun jalan dan sampai akhirnya udah mereka juga fisik udah kecapean, istirahat dulu deh. Capek nih. Turun kok nggak sampai-sampai ya. Udah jelas namanya naik gunung atau turun gunung. Naik gunung itu lama, turun gunung itu bisa dikatakan setengah dari waktu perjalanan naik gitu kan. Tapi kok nggak sampai-sampai ya. Apa kita udah kelewat sama pos 1? Tapi kalau memang kita kelewat dengan pos 1, harusnya kita udah sampai base camp. Tapi kok ini nggak sampai-sampai. Di situ pun Rio langsung ngasih tanda ke salah satu pohon. Ya udah kita istirahat dulu. Gue bakal kasih tanda di pohon nih kan, dikasih tanda. Kalau memang kita diputerin, tak pasti kita akan ngelewatin tanda ini. Dan di situ pun tandanya bukan cuma 1. Jadi kayak ngikatin tali rapia ke satu pohon, terus dia ngerok kulit dari bagian kayu. Pokoknya di situ di area mereka berhenti ini, mereka bikin tanda itu lumayan cukup banyak. Takutnya nggak kelihatan atau gimana gitu kan. Dan setelah mereka istirahat, mereka lanjut lagi jalan. Dan kali ini Tejo yang mulai kepayahan. Tejo ini di tengah-tengah. Jadi kan yang posisi balik normal ya. Jadi Rio depan, Tejo tengah, Jono belakang. Tejo ini langsung ngambrukin diri, bro, langsung duduk seketika gitu kan. Lah, lu ngapa Tejo? Tejo. Jadi kayak duduk begini, capek banget. Gue capek banget badan gue. Gue nggak kuat lagi anjir. Kita istirahat di sini dulu ya. Di situ pun Rio pun nggak bisa kan memaksakan temennya untuk terus-terusan jalan. Akhirnya ya udah kita istirahat di sini. Yaudah nih kita ngambil cemilan di dalam tas. Memang pada saat mereka turun tas mereka ini normal. Akhirnya mereka ngubek-ngubek tas, buka tas dan ngambil cemilan lah. Dimakan tuh roti gitu kan, makan roti, minum. Dan setelah selesai makan, Tejo ini mual. Entah nggak ada bau
atau nggak ada apa-apa nih, bukan nggak, lambungnya juga normal sebetulnya, tapi tiba-tiba mual dengan sendirinya dan muntah. Jadi nggak ada aba-aba, langsung keluar gitu kan. Dan yang dimuntahin adalah makanan yang sebelumnya, tapi bercampur dengan belatung dan cacing. Di situ Tejo kayak, ini apa yang gerak-gerak? Pas dicek itu belatung sama cacing. Tejo langsung teriak kenceng dong. Apaan ini? Wah, nggak normal nih. Ada apa? Iya, Rio mau nggak mau kan, walaupun ya namanya muntahan cuy, masa iya tiba-tiba berani ngeliat gitu, apalagi ini muntahan orang lain gitu kan. Tapi pas dicek, ternyata memang benar, muntahan itu ada binatang yang gerak-gerak. Lu tadi makan apa? Yang awalnya dipegang itu adalah, jadi roti yang dibungkus, roti kan dibuka terus makannya itu kan pakai plastik. Ternyata di dalam plastik itu entah apa cuy, jadi kayak berbentuk daging, tapi dagingnya itu memang pure belatungan. Jadi kayak yang awalnya roti tapi kok tiba-tiba berubah jadi daging yang belatungan gitu kan, dilempar terus sepotong roti gitu kan. Di situ Tejo udah bener-bener lemes lagi. Udah mah awalnya itu dia udah kecapean kan, tiba-tiba gara-gara roti tersebut isi perut dia keluar semua, jadi kayak udah makin lemes dan dia nggak kuat. Dia tuh kayak ngerebahin diri dan seolah kayak tidur di trek itu kan. Jo, lu jangan tidur di trek Jo, ayo kita turun, kita pasti bisa. Tapi Tejo itu nggak ngegubris dari omongan Rio. Jono pun udah nggak bisa maksa karena dia pun sebelumnya mengalami kejadian hal yang sama. Jono pun langsung bilang lah ke Rio, yo nggak bisa dipaksakan, biarin Tejo istirahat sebentar, kasihan. Kita mendingan jagain Tejo aja di sini. Ya harusnya sih nggak ada pendaki, ya alhamdulillah kalau memang ada pendaki yang lewat. Tapi kan nggak mungkin juga. Kita biarin Tejo untuk istirahat buat mulihin tenaganya dia lagi. Rio pun memang udah nggak bisa egois, dan ini pun salah satu dari kelakuan egoisnya si Rio yang dimana memaksakan untuk melanjutkan perjalanan dan nantangin setan di gunung. Akhirnya mereka istirahat di situ, nungguin Tejo agak sedikit membaik. Dengan kondisi Tejo ini dilapisin dengan blanket ya, takutnya mereka kena hipo atau Tejo ini kena hipo. Termasuk Rio dan Jono pun pakai blanket cuy, dilapisin sama blanket gitu kan. Di situ istirahat. Suasana pada saat itu beneran sunyi, nggak ada yang namanya binatang malam, ada kayak jangkrik dan sebagainya itu ada, tapi bener-bener kayak hening banget. Tapi hawanya beda, hawanya bener-bener kayak mencekam. Jono itu kayak selalu bola mata hitamnya nih cuy, ngelirik kiri dan kanan. Termasuk Rio juga, biarpun dalam kondisi istirahat, dia tuh selalu ngelihat sekitar kiri dan kanan, ngelihat kiri dan kanan terus. Dan sampai akhirnya Jono ini kayak ngerokok kali ya, nyalain sebatang rokok. Mereka nggak ngebahas tentang tragedi di gunung tersebut. Jono pun nggak mau angkat bicara, jadi dia pengen benar-benar nikmatin. Si Tejo udah membaik, kita langsung jalan turun. Dan lagi asik-asik menikmati sebatang rokok sambil ngelamun tipis-tipis, Jono ngelihat sebuah semak, di mana semak itu tiba-tiba gerak sendiri kayak pas sebelumnya gitu kan cuy. Gitu kan. Jono ini langsung Noel, kayak Noel si Rio nih. Yuk. Apaan? Nunjuklah Jono itu ke salah satu titik. Rio tuh langsung sigap dan agak merapatkan. Jadi kayak dirapat nih mereka bertiga, dan disenterin ke arah semak tersebut. Cek, disenterin terus. Takutnya hewan, apalagi mereka udah pernah ngeliat Bagas yang segede gaban. Walaupun mereka sekarang percaya bahwa Bagas itu sebetulnya bukan Bagas asli, tapi kayak ya entah siluman entah apa gitu kan. Terus disenterin terus, semakin lama disenterin, tiba-tiba ada tangan keluar dari semak tersebut, tapi cuma sebelah doang. Nggak ada badan, nggak ada kepala, entah maksudnya kayak nggak munculin muka atau badannya, jadi kayak tangan doang, kayak ngeraba. Jono sama Rio udah mulai takut nih. Astagfirullahaladzim. Rio cuman bilang tenang, jadi ngasih isyarat tenang, jangan lari dan lu jangan kabur intinya.
Karena kalau kabur takutnya nanti panik lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Tejo dalam kondisi fit. Lah ini kalau misalnya satu lari satu ini, malah Rio takutnya jatuh ke jurang lagi gitu kan. Jono pun paham dengan maksud si Rio ini kan. Dia tuh cuma diem dan merhatiin sosok tangan itu yang tadi awalnya nyapa-nyapa lagi tiba-tiba keluar masuk lagi ke dalam semak. Dan semak itu yang awalnya udah masuk nih tangan masih gerak-gerakan. Cek 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 cek. Dan itu cuy, itu langsung hilang suara semak itu. Ses. Entah makhluk itu pergi kemana. Jono sama Rio langsung ngelus dada. Alhamdulillah. Ancaman mereka ini kayak nyantai lagi lah. Dan sesekali ngebangunin Tejo. Jo bangun. Jo bangun. Tejo ini langsung nyaut kan. 5 menit lagi ya. Gue butuh 5 menit lagi untuk istirahat dan mulihin tenaga gue. Dari situ kita lanjut lagi jalan. Ya udah iya. Lu istirahat aja ya. Ya udah, nanti kalau udah kuat, lu buru-buru kabarin kita. Iya, istirahat lagi tuh. Tejo tuh benar-benar istirahat begini kan tidur. Jono sempat nengok ke Rio. Rio pun kayak balik nengok. Dan mereka entah ngasih isyarat apa, tapi mereka santai. Termasuk Jono kayak ngelanjutin ngerokok pun pelan-pelan cuy. Ngisep rokok aja kayak bener-bener pelan. Karena memang yang ditakutin mereka adalah ada penampakan, terus mereka bikin satu gerakan di mana kedengeran lah sama itu sosok tiba-tiba melotot gitu cuy. Dan itu bener-bener yang mereka takutin. Lagi asik-asiknya mereka nih istirahat lagi nungguin kepulihan Tejo, yang awalnya juga mereka ngelihat satu penampakan di salah satu semak. Jono dari bahunya, jadi kan mereka kondisi masih gendong carrier. Itu ada tangan cuy ngerayap. Awalnya nggak sadar sebenarnya udah megang ke bagian baju atau dari tas ini kan. Set. Dan pas udah sampai depan, si Rio ini kayak melotot. Jono gitu kan. Jono ini langsung ngeliat ada sebuah tangan, tapi dia nggak berani teriak. Tapi kepalanya Jono ini langsung kayak pelan-pelan nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang, ada sosok nenek yang keriput dan mukanya nyeremin. Dengan dari bagian tangannya itu tuh keriput tapi dengan kuku panjang cuy. Dan pas nengok kan, wah Jono itu udah nggak bisa berkata apa-apa. Bahkan dia tuh pengen lari sebetulnya, tapi kakinya bener-bener gak bisa digerakin. Dan sosok nenek ini bilang, kalian mau kemana? Kalian harus bermain dulu di sini. Sosok nenek itu kayak ngerayapin tangannya. Dan yang paling parah, tangannya si nenek ini bukan cuman di Jono doang, tapi ada di Rio juga. Rio juga udah ngerasakan. Dia nengok juga nih. Wah, di situ Rio udah panik sejadi-jadinya. Jadi kondisi mereka duduk bertiga, 1, 2, 3. Kondisi Tejo di tengah, Jono di kanan, Rio di kiri. Jadi tangannya itu kayak begini coy. Dan kayak seolah terus kayak dirangkul. Sedangkan Tejo kebagian dari kepalanya si nenek ini seolah kayak melet. Dan lidahnya nggak panjang sampai bawah sih, tapi lidahnya tuh panjang segini lah cuy. Dan itu ngejilatin dari si Tejo. Tejo agak mulai sadar kan, lu apaan sih? Nggak lucu tau bercandanya, lidah lu dingin nih, apaan sih gitu kan. Dan pas dipegang sama si Tejo, kok beda. Pas dilihat Tejo, kedua temannya ini kan nggak bisa teriak nih, tapi Tejo bisa teriak. Apa ini? Akhirnya Tejo ini lari. Sedangkan Rio entah kenapa mereka berdua dan Jono pun itu bisa ikutan lari juga cuy. Jadi terus lari sekencang-kencangnya. Dan alhamdulillahnya mereka bertiga ini lari ke jalur yang benar, atau bisa dibilang kayak jalur trekking pendakian gitu kan. Terus lari set lari. Dan singkat cerita, mereka ini istirahat dulu. Aduh, lu kenapa sih nggak bilang? Gimana nggak mau bilang?
Gue untuk teriak, untuk bangun aja nggak bisa pada saat itu. Terus gimana ini? Kenapa kita nggak sampai-sampai? Dan ketika mereka istirahat dari kejaran si nenek ini, mereka pun masih nggak tahu kondisinya di mana. Bahkan Tejo tuh sempat berpikiran, apa kita nyasar ya? Jangan-jangan kita nyasar. Tapi Rio ini nenangin lagi nih. Udah tenang, kita nggak nyasar kok. Lu lihatlah, ini jalur yang benar kok. Di situ pun mereka kan kayak, kita kan udah nandain tanda, kita nggak kelewatan. Nggak kelewatan gimana? Orang jelas-jelas kita lari. Mana bisa kita nggak dengan tanda tersebut? Ayo, gue nyesel naik ke gunung ini. Apalagi dengan kondisi malam Jumat. Mereka tuh istirahat lagi di situ. Mereka istirahat lagi, dan Rio pun ya udah kita istirahat lagi ya. Dan nanti ya kita istirahat 5-10 menit dan udah enakan baru kita lanjut lagi jalan. Ya udah, mereka semua setuju. Mereka nggak bisa saling salahin juga karena ini udah keputusan mereka bertiga, dan mereka juga nggak bisa ngeluh karena mereka juga masih pengen tetap hidup. Kalau mereka terjebak di situ ya bisa dikatakan ya mungkin hal terburuknya adalah mereka meninggal. Mereka akhirnya ketika istirahat itu harus ngecek logistik dan sebagainya. Takutnya logistiknya tiba-tiba berubah lagi, dan ketika dicek memang logistik mereka ini masih dalam kondisi normal gitu kan. Tapi mereka tuh kayak punya feeling takut tiba-tiba berubah. Perut mereka juga udah mulai kelaparan, tapi mereka nggak berani makan. Ya udahlah, masih aman. Ya setidaknya kita harus bertahan sampai fajar tiba. Ya udah, deal. Intinya kita bakalan jalan terus turun sampai fajar tiba. Ya kalau capek kita istirahat, capek istirahat. Mereka semua sepakat tuh dengan ajakan dari si Rio ini. Ketika mereka lagi istirahat dan selesai jam istirahatnya, mereka lanjut lagi kan. Yuk kita jalan semuanya. Kita berdoa dulu. Di situ Rio ngajak doa nih ke teman-temannya kan. Ya Allah, semoga kita semua turun dengan selamat. Selesai berdoa, mereka baru mau ngelangkah. Sekeliling dari area mereka, semak-semaknya itu goyang semua. Rio langsung diem, Tejo, Jono pun diem. Ternyata dari semak itu yang awalnya kan nggak kelihatan, terus tiba-tiba cuma tangan, tiba-tiba cuy, nggak pikir panjang lagi sekarang tuh semak-semak itu langsung keluar satu makhluk. Jadi bukan satu makhluk, jadi kayak semak ini keluar, semak ini ada yang keluar juga. Di situ Rio nggak bisa ngomong apa-apa dan langsung kayak, ayo kita rangkulan. Jadi mereka tuh saling rangkul. Jadi kayak nggak mau nengok ke semak sini. Jadi mereka nunduk aja begini sambil jongkok. Rio nangis, Tejo nangis, dan Jono pun nangis. Dan ketika lagi mereka nangis, ada satu kata-kata yang bilang, kalian harus menetap di Gunung Kawi. Kalian tidak boleh pulang dari gunung ini. Kalian sudah kami tandai bertiga. Di situ Rio, Tejo nangis kejer banget. Udah kayak bocah kan cuy. Di situ pun Rio inget dengan janji mereka atau dengan ucapan mereka ketika sebelum mendaki. Mereka ini butuh satu pembuktian. Dan ternyata ketika udah dibuktiin, mereka justru malah bikin kepanikan dan malah mengancam nyawa mereka. Rio memikirkan hal sebelum-sebelumnya yang dirancanain dari pendakian mereka. Di situ pun seolah kayak banyak tangan ngegerayangin badan-badan mereka. Badan Rio, badan Tejo, badan Jono, semuanya udah bukan menggigil karena dingin, tapi getar karena itu ketakutan cuy. Jadi kayak begini terus nih. Ampun, gue pengen pulang. Gue nggak mau mati di gunung ini. Pokoknya gue pengen pulang. Gue pengen cepet-cepet pulang. Gue pengen ketemu sama orang tua gue. Gue nyesel. Gue kapok. Tolongin siapapun yang ada di gunung ini. Orang, tolongin gue. Tolongin kami bertiga. Rio, Tejo, Jono, semua nangis kejar. Dan ketika mereka nangis, sosok demit yang ngelilingin mereka itu seolah kayak seneng dan bahagia. Mereka itu ketawa. Mereka itu ngetawain seolah kayak makan dulu.
emang enak lu gua kerjain gitu kan. Itu bener-bener diketawain, yang dimana ketawanya itu kayak terngiang-ngiang di kuping mereka, seolah bener-bener teror yang gak akan pernah berakhir. Mereka tuh terus nangis. Entah berapa lama mereka nangis. Jadi mereka tuh saking udah air matanya udah keluar cuy, dan mereka juga udah lama netap di situ. Jadi kayak nggak tahu, nggak ngeliat jam. Mereka itu kayak ngedengar suara samar-samar. Suara samar-samar ini adalah suara azan cuy. Di situ pun yang awalnya pertama adalah Rio. Dia tuh kayak ngedengerin, kok kayak ada lantunan azan. Karena memang di situ Tejo masih nangis, Jono juga masih nangis. Rio ini kayak bilang, kalian semua diem, jangan nangis lagi, berhenti. Tapi kan ya namanya ketakutan cuy. Tejo sama Jono ya terus-terusan nangis. Diem, denger itu ada suara azan gitu kan. Akhirnya mereka diem tuh gara-gara teriakan dari si Rio yang ngedenger suara azan. Dan memang samar-samar kedengeran suara azan. Dan mereka juga baru sadar bahwa sosok yang gerayangin itu udah nggak ada sama sekali. Bener-bener nggak ada sama sekali. Wah, udah nggak ada. Dan mereka itu kayak, yuk bangun yuk. Yuk kita harus buru-buru bangun dan cabut dari gunung ini. Mereka ini mau bangun kan, tapi kaki mereka kram. Karena kondisi mereka ketakutan itu jongkok cuy. Jadi jongkok begini lah. Jadi mereka sakit kan. Kalian bisa, kata Rio itu. Walaupun Rio juga sama. Jono, yuk kita turun. Ini adalah tanda pertolongan gitu kan. Yuk, mumpung lagi azan, kita harus buru-buru turun. Mereka akhirnya turun dari gunung tersebut. Jalan nih terus dengan kondisi kaki yang kepincang-pincang dan benar-benar sakit. Singkat cerita, mereka jalan dan sampailah mereka di pintu rimba dari Gunung Kawi ini. Ketika sampai di pintu rimba Gunung Kawi, entah feeling atau firasat dari mana, ketiga pendaki ini sempat-sempatnya nengok ke belakang. Dan di belakang ada satu sosok nenek yang lidahnya panjang, yang pada saat ngerangkul mereka bertiga itu natap tajam ke arah mereka bertiga sambil senyum. Entah pertanda apa itu cuy. Dan di situ Rio, Tejo, dan Jono akhirnya terus jalan dan sampailah mereka di base camp. Ketika sampai di base camp pun atau posimaksi, mereka nggak ketemu sama yang namanya yang jaga base camp tersebut. Entah ada apa. Dan kalian tahu kan, di awal-awal mereka itu nulis satu tulisan, yang dimana tulisan tersebut adalah bahwa mereka naik ke gunung tersebut. Tapi tulisan tersebut itu berubah. Yang nggak lain adalah tulisannya, kalian akan mati. Di situ Rio, Tejo, Jono, mereka langsung buru-buru bergegas dengan kondisi mungkin bisa dikatakan jam 5 lewat atau setengah 6. Mereka langsung mutusin untuk pulang. Udah yuk kita pulang. Kita pulang pokoknya. Kita pulang, udah nggak bener nih. Mereka ini melanjutkan perjalanan. Memang ketika di perjalanan ini mereka ini nggak digangguin, tapi lebih ke mental mereka kena. Dan di pikiran mereka tuh selalu tentang demit yang ada di gunung tersebut. Dan bahkan Jono ini hampir mau nabrak, tapi untungnya masih dikasih selamat gitu kan. Dan singkatnya, Rio sampai rumah, Tejo sampai rumah, Jono sampai rumah. Mereka bertiga mengalami kejadian yang sama ketika sampai di rumah. Badan mereka demam, kaki mereka sakit semua. Dan yang paling parah, mereka nggak bisa yang ketika udah sampai rumah ngerebahin, mereka tuh cuman bisa ngeluh, badan sakit. Badan mereka nggak bisa digerakin sama sekali. Seolah badan mereka tuh masih ketempelan. Bukan karena faktor mereka kelelahan naik gunung, karena mereka tahu lah capeknya mereka naik gunung tuh kayak gimana dan nggak pernah ngalamin yang seperti ini. Ketiga orang tua mereka itu panik. Loh, kok anak gua kenapa ini? Dan memang orang tua dari Rio, Tejo, dan Jono ini kayak seolah ngerti dan paham. Langsung ditanya. Jadi kayak mereka ini barengan lah ya. Dan kita akan fokus ke si Jono aja. Jono ini ditanya sama orang tuanya, lu habis naik gunung mana? Kawi bu. Orang tuanya Jono cuman geleng-geleng.
Dan di situ pun orang tua Jono langsung manggil orang atau kiai yang paham dan ngerti. Langsung buru-buru sigap dan diobatin lah. Dan singkat ceritanya diobatin, di ngajiin, dan bahkan disuruh kayak diusapin pakai air yang udah dibacain doa agar bisa ternetralisir. Dan kiai ini bilang, anak ibu nggak boleh naik Gunung Kawi. Bisa dikatakan dia harus skip dari gunung tersebut selama beberapa tahun. Karena aroma dan bau mereka itu sudah ditandai kemungkinan kalau mereka balik lagi ke gunung tersebut itu udah lain cerita, atau bisa dikatakan gak akan pernah selamat dari gunung tersebut. Di situ pun orang tuanya Jono ini kayak manggut dan ngerti. Dan di sisi lain juga orang tua Jono ini kayak ngasih tau lah ke orang tuanya Tejo dan Rio tentang apa yang dialami sama Jono. Jadi kayak buru-buru langsung antisipasi, karena takutnya menurut dari si kiai ini juga kalau dibiarin lama badan mereka itu akan tergerus dan kayak seolah bakal dihantui sama si demit-demit dari Gunung Kawi ini gitu kan. Karena memang ada beberapa sosok yang ngikutin mereka, seolah itu tuh untuk jadi tanda buat mereka. Wah, di situ pun orang tua Rio, orang tua Tejo langsung sigap ngobatin anak-anaknya ini. Diobatin, dan alhamdulillah mereka memang sudah agak sedikit membaik. Tapi ketiganya itu beneran sakit lama, bisa dikatakan sakitnya ini selama 1 bulan. Dan itu adalah pendakian terakhir mereka ke gunung-gunung. Bisa dikatakan itu adalah titik kapuknya mereka ketika naik gunung. Karena yang ditakutin adalah sama mereka bertiga. Memang cuman di blacklist sama demit Gunung Kawi. Takutnya itu demit Gunung Kawi punya temen nih di gunung-gunung lain. Takutnya main calling-callingan gitu kan, tuker tumbal. Nah, yang ditakutin tuh seperti itu. Dan di situ pun mereka benar-benar memutuskan untuk vakum dari dunia pendakian. Dan orang tuanya juga memang udah ngelarang. Dan karena kenapa ngelarangnya itu adalah mereka bertiga ini menceritakan tentang tujuan maksud mereka ketika mereka naik Gunung Kawi. Dan itu pun benar-benar diomelin dong sama orang tua mereka masing-masing. Bisa-bisanya lu nantangin demit gunung gitu kan. Dasar bocah-bocah gitu ya. Tapi ya mau gimana pun, ya alhamdulillahnya dan beruntungnya ya mereka bertiga ini selamat gitu kan. Coba kalau nggak selamat, bukan bisa ngobatin lagi, malah justru jadi haru atau tangisan dari ketiga keluarga tersebut gitu kan. Dan orang tuanya juga langsung buru-buru ngejualin barang-barang perlengkapan pendakian mereka. Dan orang tuanya juga udah ngecam, nggak ada yang namanya alasan apapun lagi untuk naik ke gunung. Dan kalian harus benar-benar berhenti kalau kalian tidak mau menanggung yang lebih besar daripada ini. Rio, Tejo, Jono pun sepakat kalau mereka akan pensiun dari dunia pendakian. Karena memang pendakian Gunung Kawi itu naruh trauma yang begitu pahit dan gak bisa hilang selama setengah tahun cuy. Bayangin naik gunung dapat kejadian kayak gitu, itu traumanya. Bahkan si demit dari Gunung Kawi ini selalu terngiang-ngiang, terbayang-bayang. Bisa dikatakan mereka tuh hampir jadi orang stres gara-gara selalu masuk itu pikiran. Bahkan ketika tidur malam pun mereka udah sembuh nih, udah sembuh, tapi selalu kadang ada di dalam mimpi, kadang kepikiran, entahlah. Mereka bertiga itu tidur ada yang sama kakaknya, ada yang sama ibunya. Pokoknya mereka udah nggak berani yang namanya tidur sendirian selama setengah tahun. Dan di situ pun akhirnya mereka pensiun, dan mereka setelah setengah tahun itu kembali jadi hidup normal lagi. Sampai akhirnya cerita ini pun selesai coy. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya terlepas dari kalian percaya dengan setan atau tidak, jangan pernah sekali-sekali yang namanya nantangin lah. Ya kalian percaya syukur, nggak percaya ya udah. Tujuan kalian naik gunung adalah untuk healing, jalan-jalan, menikmati alam. Nggak perlu yang namanya gue nggak percaya setan nih, gue percaya setan tapi mana setannya, nggak ketemu bla bla bla. Nggak perlu yang namanya nantangin kayak gitu. Namanya orang apes kita nggak ada yang pernah tahu kan. Ya jadi naik gunung healing, kalau ada dapat penampakan suara-suara anggaplah itu bonus gitu. Dan setakutnya kalian ketika di gunung ngelihat penampakan,
ya usahakan jangan pernah panik dan lari. Jadi kalian harus percaya sesama teman kalian dan saling menguatkan ketika di gunung gitu kan. Dan mungkin segala sesuatu yang positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.